Halo Mas Bros, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bros, kali ini kita sedang ada di salah satu komplek perumahan di Surabaya. Ini di komplek perumahan Prapen Indah. Nah, di sini baru saja terjadi konflik antara ular dengan manusia, dengan warga, Mas Bros. Nah, Mas Bros, ini Pak Satpam dan warga yang dapat ular ini, Mas Bros. Ini ceritanya gimana, Pak? Kok sampai bisa ketangkap ular ini? Oh, pas jam malam mas nih mas. Ini juga satpam, Mbak? Satpam Oh, ini. juga satpam. Iya. Iya. Pasif malam ada bunyi kotak-kotak di jalan raya kali ya. Gitu. Untungnya nggak langsung dibunuh, Pak ya. Biasanya kalau orang dapat ular sampai. gede gitu langsung dibunuh. Ya kasihan juga ya mas. Berarti Nah, terus kita harus berterima kasih kepada Pak Satpam ini karena ular ini nggak langsung dibunuh, Mas Bos ya, tapi diserahkan ke kita untuk nanti kita akan lepaskan ke tempat yang aman. Oke, Mas Bos. Bapak namanya siapa? Roset Bapak Rosid dan Supri. Bapak Supri. Matur nuwun, Pak nggih. Ya sama-sama. Iya. Mas Bos, jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bos, kali ini kita perjalanan mau melepas ular yang sebelumnya kita dapat dari konflik dengan manusia. Jadi ular ini masuk ke perumahan dan ditangkap sama satpam komplek. Nah, setelah ditangkap sama satpam komplek, ular ini dihibahkan ke kita untuk dilepaskan. Nah, kali ini kita sedang cari tempat untuk pelepasan ular ini, Mas Bos ya. Kita cari tempat yang pas, di mana ada makanan buat ular ini, yang jauh dari kontak dengan warga. Ya, setidaknya nggak lagi ada kontak lah sama warga, Mas Bos ya, biar aman buat ular ini, aman juga buat warga, Mas Bos. Oke Mas Bos, ikutin terus perjalanan kita, Mas Bos ya. Kita masih akan terus cari tempat yang cocok. Kita cari tempat yang sekiranya di tempat ini ada makanan tersedia buat ular ini. Jadi kita nggak asal cari tempat ya, kita cari tempat yang tersedia makanan, kita cari tempat yang minim kontak dengan manusia, kita cari tempat yang aman buat ularnya, aman buat warga, aman buat semua lah. Oke Mas Bos, ikutin terus videonya. Mas Bos, jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Ini kita bertiga, saya sama Mas Wanda. Mas Wanda ini punya YouTube-nya Aliansi Reptil, sama Abah Brima. Kalian harus subscribe mereka, oke? Nah, ini adalah tempat di mana kita akan rilis ular ini. Kita lihat kan di sini banyak-banyak pohon.
Tadi saya juga lihat burung-burung, musang liar, bahkan monyet. Kita masih terus ke ujung sana Mas Jose. Di sini kita dengar ya suara gemericik air. Tandanya di sini nggak jauh dari sumber air, Mas. Dari tadi kita sudah jalan ya. Kita sudah nemu tempat yang pas untuk pelepasan ular ini. Nah, untuk ular yang kita lepas adalah retic python atau orang Jawa bilang sanca kembang, sanca batik. Oke, ikutin terus ya. Capek juga jalan dari tadi. Oke teman-teman, pagi ini Abah sama Satwanesia dan sama Aliansi Reptil kita akan rilis beberapa jenis ular ya. Jadi ular ini ular hasil penangkapan, ada warga yang minta tolong ular masuk ke pemukiman warga. Ini ada teman dari Satwanesia, ini apa yang mau dilepasin Mas Bro? Ini ada retic sekitar hampir 4 meter. Retic hampir 4 meter. Iya. Wow. Retic atau sanca kembang. Sanca kembang ya. Atau sanca batik ya, orang Jawa bilang ya. Oke. Ini dapat dari perumahan di Surabaya. Jadi untungnya sama satpamnya itu ditangkap tapi nggak dibunuh. Tapi ditangkap terus mereka hubungi kita. Oh, ditangkap terus mereka hubungi Satwanesia. Nah, ini retiknya nih gede. Berat ya. Ini nggak kita buka dari karung karena liar, jadi pasti strike ya. Iya. Jadi kita memang sengaja nggak lepas dari karung, tapi nanti kita akan dokumentasikan proses pelepasannya. Kalau dari Aliansi Reptil nih, apa yang dibawa nih Mas? Ada ular pelangi. Ular pelangi ya. Ular pelangi itu seperti apa sih Mas? Ularnya itu hitam mengkilat. Kalau punya cahaya ada kayak warna-warna pelangi gitu. Oh, sisiknya jadi Iya, seperti sisiknya. pelangi. Oh, karena itu disebut ular pelangi. Iya. Nah. Ada contohnya nggak Mas? Kayak gimana ularnya? Ada. Nah, ular pelangi ini juga ya. Kalau untuk orang awam biasanya diidentikan dengan kobra karena warnanya hitam. Warnanya hampir sama dengan ular kobra ya. Iya. Maka dari itu sering disebut seperti ular kobra dan sering dibunuh ya. Iya, berarti sering ya. dibunuh dengan dibunuh. sia-sia padahal Wih, ini yang namanya ular pelangi. Jadi ini jenis ular yang tidak berbisa ya? tidak berbisa. Tidak berbisa. Ini Mas Aliansi Reptil dapat dari mana nih Mas? Dari rumah tetangga. Rumah tetangga ya? Iya. Di Oke. sekitar rumah masih sering sih kemasukan ular, biawak juga. Iya. Ini ya, jadi ular pelangi. Ular pelangi ini warnanya hitam legam. Ini seperti ular kobra, jadi rawan untuk dibunuh dan dipikir semua orang, kalau orang awam kan seperti ular berbisa ya. Iya. Apalagi semua orang berpikir bahwa ular itu berbisa, padahal tidak semua ular itu berbisa ya. Iya, benar. Seperti ini contohnya ular pelangi ini. Dan karakternya meskipun liar tapi enggak ini ya. Ini jinak. Dia dari awal emang jinak alam kalau orang bilang ya. Cuman dia kalau stres dia keluarin bau kayak bau Bau putih. bawang. Oh, Bau bawang. itu bentuk perlindungan Bentuk dirinya perlindungan ya. dirinya. Bentuk perlindungan diri. Ini udah bau. Ya. Udah bau. Oke. Jadi ular pelangi ini meskipun liar tapi bagus ya karakternya ya. Karakternya kalem, terus gak gigit kita. Wah, ini keren juga nih. Tapi ya mereka lebih pantas untuk kita rilis di alam saja daripada kita pelihara. Karena tempatnya emang lebih cocok di alam. Oke, ini memang lokasinya di sini ya. Jadi kita milih yang memang lokasinya jauh dari pemukiman dan juga di sini masih banyak tumbuhan ya, masih banyak katak, masih banyak cicak, kadal, lalu juga ada untuk retik ini masih ada musang di sini, masih ada garangan ya kalau orang Jawa sebut. Monyet-monyet, tikus-tikus hutan. Monyet, tikus hutan ya kita lepaskan di lokasi yang memang masih banyak mangsa alaminya. Oke. Nah, ini Abah juga
bawa ular ini. Ini ular dari mana, Pak? Oke, jadi ular yang Abah bawa ini itu dari anak-anak ya. Jadi anak-anak gak ngerti ini ular apa, masuk ke halaman. Sebenarnya ini bahaya ya kalau anak-anak. Jadi jangan ditiru. Ini adalah ular banyak yang masih ditemukan di pemukiman warga. Nah, bentuknya sama seperti ular pucuk. Karena dia tinggalnya di pohon-pohon dan di semak belukar. Tapi ini namanya ular tali picis. Nah, kan bentuknya seperti tali. Ular ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi konon kabarnya ular ini juga berbahaya bagi ular yang lain yang coba memangsa dia. Kalau tergigit ular ini, ada beberapa referensi yang menyebutkan ini berbahaya bagi ular yang lain, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Nah, ini yang akan kami lepaskan nih. Nah, tapi meskipun nggak berbahaya, kita tahu pun nggak berbahaya karena jenis ular ini banyak sekali, Bah ya. Iya, ini dan masih banyak yang mirip-mirip. Mm-mm. Nah, siapa tahu ya kalau misal kalian ketemu ular, mending nggak usah ditangkap lah. Oke. Kalau benar. apalagi kita nggak tahu ya jenis Betul. pastinya itu jenis apa, Betul. karena ular nggak bisa dilihat dia berbisa atau enggak dari ciri fisik, Betul. kecuali kita benar-benar hafal ular tersebut. Ya, betul sekali. Jadi ini anak-anak yang ngasih ke Abah ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 ekor gitu. Katanya, Mas, ini ada ular yang masuk ke rumah panjang. Loh, kok langsung dipegang gitu. Wah, jadi Abah sekalian ingetin kalau lain kali ada ular, jangan langsung dipegang pakai tangan kosong ya. Kecuali tahu jenis ularnya. Kalau sudah tahu jenis ularnya dan itu tidak berbisa, it's okay gitu ya. Tapi kalau itu ularnya berbisa atau orang awam pada umumnya pegang pakai tongkat saja, pakai kayu Hook nih, atau bisa. pakai hook seperti ini, ada pengaitnya. Nah, ini cara mengambilnya seperti ini. Nah, ini namanya hook. Kalau nggak ada seperti ini ya bisa pakai sapu, bisa pakai tongkat, bisa pakai kayu dan lain sebagainya. Nah, selain ini ada juga dari aliansi reptil ini bawa apa lagi nih, Mas? Ini bawa ular koros. Ular koros. Iya. Ular koros tuh kayak gimana sih, Mas? Iya. Ular kayu itu ya? Ya, banyak orang bilang orang ular kayu. Nah, ini salah satunya. Woi. Ini jenis ular tidak berbisa. Itu tidak berbisa ya, Mas ya? Tidak berbisa. Tidak berbisa ya? Iya. Wih, keren ya. Ini ular sahabat petani. Oke. Jadi ular ini adalah ular sahabat petani. Iya. Dibilang sahabat petani kenapa, Mas? Karena memangsa tikus, Mas. Tikus dan juga burung di sawah. Oke. Jadi sebagai pengontrol hama tikus dan hama burung. Burung ya. Di sawah. Kontrol hama tikus dan burung Hama yang ada burung. di sawah. Oke. Jadi kalau misal kalian tinggal di desa, ketemu ular apapun jangan dibunuh. Jangan Karena dibunuh ya. ular punya punya manfaat. manfaat di ekosistem sawah. Iya, betul. Oke. Jadi itu beberapa jenis ular yang kita bawa dan akan kita rilis. Kita ikutin terus ya. Oke, kita akan siap-siap untuk rilis. Jangan lupa subscribe channelnya Satwanesia. Satwanesia, lalu Aliansi reptil. Aliansi Reptil dan Abah Abah Prima. Prima. Oke, bye. Bye.
Bos. Jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Nah Mas Bos, ini ularnya sudah kita lepas ya. Jangan ada yang bilang ularnya dibawa lagi karena ini karungnya sudah kosong. Pasti banyak netizen yang ini tas-tas juga udah kosong semua. Pasti banyak dari kalian kan yang bakal nyinyir ularnya diambil lagi, dilepas. Aduh. Padahal kita emang niatnya emang ya udah lepas aja. Istilahnya Mas Dika, sedekah alam. Nah, mantap. Oke. Lestari alam Indonesia, lestari fauna Nusantara. Jangan lupa subscribe Abah Prima, Aliansi Reptil. Oke. Kita lanjut Mas Bos. Kita mau pulang dulu.